Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara Saudara. Nasib tragis dialami oleh seorang wanita asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tega dibunuh oleh temannya sendiri akibat hutang yang tidak kunjung dia bayar. Jasad korban pun ditemukan warga di sebuah jurang di kawasan hutan di Mojokerto, Jawa Timur. Saudara, kisah pilu dialami oleh wanita muda berinisial VA asal Sidoarjo yang tewas di tangan temannya sendiri. Tragisnya, mayat perempuan ini ditemukan di dalam jurang oleh warga saat bersuah foto, tepatnya di area pegunungan di Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pembunuhan ini disebabkan oleh utang piutang. Lalu seperti apa perkembangan dari kasus ini? Ikuti perusahaan kami. Beberapa waktu lalu, warga di Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dasar jurang di kawasan hutan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Terungkap, jasad korban ialah perempuan berinisial FA yang ditemukan tak bernyawa pada 24 Juni silam. Tim gelar perkara pun mencoba mendatangi tempat kejadian perkara, di mana jasad korban ditemukan. Kami bertemu dengan Hoirul, warga yang sering berjaga di kawasan tersebut. Ia menjelaskan, jika tempat tersebut memang sangat sepi pada malam hari, karena waktu malamlah yang dijadikan para pelaku kejahatan beraksi. Perempuan Dari Sidoarjo itu? ya dari Sidoarjo itu sudah ketemu Gajah Mungkur. Ya, oke. Ya. Bapak biasanya berjaga di sini tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Paling jam 8 sampai jam 5. Sore? Pokoknya sepi. Setelah itu sepi ya Pak? Ya, Malam tidak ada yang berjaga? ya, sama nggak sekali? ada. Oke, Ya. berarti biasanya pembuangan mayat biasanya itu terjadi malam hari ya Pak ya? Ya biasa malam hari. Karena sepi? Ya karena sepi. Warga Ya. Pak ya, itu biasanya sering berkunjung ke sini nggak sebagai lokasi favorit? Biasanya kan ada yang bersuah foto, selfie gitu biasanya Pak? Ya ada juga dari kota-kota dari mana kalau hari libur-libur itu banyak Yang dari kesini ya? Karena pemandangannya bagus ya? Iya bagus. Dan lihat Iya. pemirsa sebelah sini, ini namanya bukit apa Pak? Bukit apa foto atau gunung atau apa gitu. Oke. Ya. Saya biasanya menyebutnya ini Bukit Teletabis ya Pak ya. Ya. Biasanya kan orang-orang Ya. berkunjung ke sini untuk kemudian bersuah foto di sini. Ya. Selain pemandangannya bagus, namun juga ternyata menyimpan sejumlah cerita yang Ya. tadi Bapak sebutkan, Ya. sampai disebut Kutukan sendi. sendi. Ya. Oke. Ada penemuan mayat, biasanya tuh gimana Pak respon dari para sekitar? Biasanya langsung kemudian terjun ke sini Orang untuk sekitar terus menghubungi aparat, polsek atau relawan gitu. Langsung bersama-sama berkoordinasi gotong ya, royong. Ya. gotong royong ya. Ada beberapa waktu yang itu sangat sepi dan dimanfaatkan oleh orang ya untuk berbuat jahat dan lain sebagainya. Ya. Kalau dari Bapak sendiri sebagai warga, kalau dari pihak keamanan terkait, biasanya ada pengamanan nggak sih Pak? Ada patroli atau apa gitu dari polisi di sini biasanya? Tiap hari kemungkinan ada, pasti siang atau pagi atau sore itu pasti ada. Tapi kalau malam ya jarang patroli. Itu langsung dia lapor ke warga sekitar atau gimana? Ya warga sekitar langsung relawan langsung kapolsek langsung Menurunkan menurunkan aparat kepolisian ya. Kepolisian. Oke. Pak, berarti artinya bahwa memang Bapak tadi menyebut relawan. Berarti di sini berarti ada beberapa relawan ya di daerah ini. Relawan untuk apa Pak Ya, biasanya? Ya untuk membantu, ada tikungan terus mobil nggak kuat didorong. Oh, mogok gitu ya? Ya kecelakaan. Oke. Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Oh, jadi memang dibentuk relawan ya Pak di sini ya? Ada seragamnya juga. Oke. Ada. Baik, terima kasih banyak Pak atas Iya, waktunya. iya. Ya, saudara, berdasarkan perbincangan saya dengan Pak Hoirul Iya. yang merupakan warga sekitar, kemudian secara swadaya melakukan atau menjaga
di wilayah ini, yakni Kutukan Sendi ini, namanya disebut Kutukan Sendi karena sering terjadi kecelakaan, kemudian juga sering menjadi tempat pembuangan mayat karena kalau malam hari sepi, tidak ada penerangan, gelap dan lain sebagainya. Dan di sini pun dari titik ini ke kota membutuhkan waktu 1 jam, sehingga memang ini jauh dari pusat keramaian. Pihak kepolisian menyebut bahwa pelaku sudah merencanakan membunuh korban karena hutang yang tak dibayarkan. Pengungkapan kasus ini pun terkuak setelah pelaku kedua akhirnya mengakui bahwa dirinya membantu pelaku utama mengeksekusi korban. Pembunuhan yang disebabkan oleh hutang piutang antar teman. Saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Kapolres Kabupaten Mojokerto dengan AKBP Doni Alexander yang sudah bersama dengan kami. Terima kasih dan sudah bergabung dengan Kompas TV. Ya. Dan ini kan kemarin sempat dihebohkan dengan penemuan mayat di wilayah Pegunungan Pacet Mojokerto. Awalnya itu dari laporan masyarakat untuk penemuan mayat itu atau seperti apa? Kemudian ini dikembangkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat. Diawali tanggal 24 jam 5 sore, itu adanya masyarakat kebetulan melintas di sana, di wilayah daerah Pacet, menemukan satu sosok mayat yang belum jelas identitasnya. Kemudian dari yang bersangkutan melaporkan ke Polsek Pacet. Dari situlah kami mendatangi tempat kejadian perkara. Kemudian dari tempat kejadian perkara tersebut, tim dari identifikasi dan juga tim dari reserse kriminal Polres Mojokerto mendatangi TKP dan segera mengevakuasi jenazah. Dan bisa kita ketahui jenazah tersebut adalah seorang wanita. Setengah 8 malam kami menemukan satu identitas yang mana di sini menggunakan penyelidikan yang hasil dari penggeledahan baju dari korban. Di situ ada beberapa nomor telepon. Dari situlah kami berupaya untuk segera menghubungi dan juga mengaitkan dengan kasus penemuan jenazah tersebut. Dan alhamdulillah ternyata itu adalah nomor telepon dari orang tua kandung dari korban. Pegawai dari warung kopi sekitaran terminal tersebut. Nah, disitulah kami juga mendapatkan motor yang mana disimpan oleh Rifat untuk diamankan oleh Rifat. Nah, dari situlah kami melakukan pengungkapan dan juga dengan alibi dari hasil interogasi Rifat tidak sesuai dengan alibi yang terjadi dan juga dari keterangan saksi yang ada. Dan alhamdulillah Rifat mengakui bahwa memang dialah salah satu eksekutor pembunuhan dari si korban berinisial FN ataupun saudari Vina. Dan kemudian tim juga bergerak cepat kepada pelaku utama yang bernama Mas'ud, yang mana di sini adalah salah satu mantan security yang pernah bekerja di wilayah Porong juga. Kemudian kami langsung menangkap kendaraan roda 4 yang mana di situ juga jelas alat bukti dari genangan darah ataupun juga darah yang sudah kering sudah masih menempel di jok mobil tersebut. Motifnya jelas bahwa memang keterangan tersangka mempunyai uang yang digunakan oleh korban semenjak dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli itu sudah meminjam kurang lebih hampir 40 juta rupiah. Dan peruntukannya digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga sebagian yang kami tangkap dari berita acara pemeriksaan adalah untuk keluarganya. Demikian, Mbak. Terkait dengan perencanaan, ini juga terkuak dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tanggal 22, antara tersangka Mas'ud dan Rifat sudah melakukan konspirasi terkait dengan pelaksanaan apabila tidak dibayarkan oleh korban, mereka akan melaksanakan eksekusi ataupun juga pembunuhan. Dengan apa dasarnya kami bisa detail dengan ini? Karena kami temukan di TKP ada satu tali yang bersifat untuk mencekik korban, kemudian sarung yang masih juga berlumuran dengan darah itu sudah disiapkan oleh saudara Rifat. Dari Singosari menuju Batu, kemudian melingkar ke dalam mengarah kepada wilayah tempat kejadian perkara pembuangan jenazah ataupun mayat di wilayah Pacet. Demikian, Mbak. Terakhir dan terkait dengan lokasi dari pembuangan mayat, ini memang tempat wisatakah atau seperti apa? Karena kan dari informasi beredar bahwa yang menemukan itu saat bersuah foto. Betul. Artinya berarti memang di situ ramai atau seperti apa? Jadi wilayah Pacet adalah salah satu wilayah wisata yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.
memang dari keterangan para penyidik kami dan juga seluruh personil dan juga saya pikir masyarakat yang ada di wilayah Mojokerto memang sudah beberapa kali tempat kejadian perkara yang terjadi pada saat pembuangan jenazah korban Vina ini juga ada di tempat sekitaran lokasi juga. Sehingga di sini kami sudah menugaskan para seluruh personil kami khususnya di wilayah Polsek dan juga akan dibantu oleh satuan dari Sabara Polres Mojokerto untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ditingkatkan dalam rangka untuk patroli. Untuk pasal yang kami kenakan untuk 2 tersangka atas nama Masud dan Rifat adalah 340 yaitu pembunuhan dengan rencana ditambah juga dengan 338 dan kami juga menyontohkan dengan 365 karena 1 unit motor dan juga handphone dari pelaku itu diambil untuk nantinya dengan kesepakatan akan dibagi hasilnya kepada Rifat dan Masud untuk membayar hutang dari korban. Jadi untuk pasal kita kenakan ke 340 pembunuhan dengan berencana dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun pidana penjara maksimal hukuman seumur hidup. Kepada kami, pelaku mengakui bahwa korban niat membayar hutang saat setelah Lebaran, namun uang tak kunjung datang. Pelaku akhirnya kesal dan membunuh korban karena uang tersebut juga mendesak akan digunakan oleh pelaku demi kebutuhan ekonomi keluarganya. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan tersangka atau pelaku utama dari pembunuhan seorang wanita muda berinisial VA. Penyebabnya adalah karena hutang piutang. Saya langsung akan menanyakan kepada MA, yakni pelaku utama ini yang sudah bersama dengan saya saat ini, mengapa kemudian atau bagaimana kemudian akhirnya ia tega membunuh temannya sendiri karena hutang piutang. Mas, terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Sebelumnya saya ingin menanyakan, Mas ini dengan korban VA, ini teman atau apa? Hubungannya apa? Teman, Mbak. Teman ya? Itu teman dari dulu teman main atau teman sekolah atau teman kerja? Dulu udah kenal cuma nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi sampai akhirnya? Ya, Januari itu komunikasi, baru komunikasi Januari, Mbak. Itu untuk hutang itu atau bagaimana? Iya. Oke. Mas kemudian akhirnya menghutangi korban karena memang kasihan atau karena sama teman saja, padahal kan jarang kontak. Bagaimana? Iya, saya kasihan juga, Mbak. Selain itu kan satu lokasi. Dia juga cerita nggak punya orang tua cewek. Jadi saya mudah tersentuh gitu. Kasihan aja. Jadi dia bilang dia piatu membutuhkan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari begitu ya? Iya, benerin rumah juga. Benerin rumah, oke. Mas waktu itu akhirnya mempunyai niatan untuk membunuh atau apa awalnya? Saya bingung, Mbak. Refleks aja gitu. Bingung karena utang tidak dikembalikan atau seperti apa? Ya sebenarnya saya cuma menakut-nakuti, Mbak. Awalnya menakut-nakuti Iya. VA ini, terus? Nah, uang nggak dikembalikan. Pikiran saya serentak aja langsung ingin melakukan hal seperti itu. Itu masih awalnya masih pikiran aja ya, masih menakut-nakuti. Kemudian sampai dieksekusi sampai benar-benar membunuh itu seperti apa? Apakah memang sudah direncanakan sebelumnya atau langsung saja tiba-tiba terjadi gitu? Iya, sebenarnya sebelumnya saya rencanakan, tapi sempat saya urungkan, nggak jadi. Tapi saat saya tagih masih tetap nggak mau, Mbak. Akhirnya saya lancarkan lagi, Mbak. Itu direncanakan dengan siapa? Mas sendiri atau sebelumnya Mas sendiri atau dengan siapa? Sama teman saya. Nagih utangnya, Mbak. Sampai 5-6 kali, tapi nggak direspon. Sedangkan uang itu saya butuh untuk bulan ke depannya, Mbak. Ada kebutuhan. Akhirnya saya ada inisiatif buat nakut-nakuti, Mbak. Tapi kalau nggak dapat, kita berdua sepakat untuk membunuhnya, Mbak. Berdua itu Mas dengan teman Mas untuk membunuh si VA. Membunuhnya berarti artinya Mas ketemu dengan VA? Iya. Itu bagaimana bisa ketemu terus akhirnya kemudian melakukan pembunuhan itu? Itu saya ajak janjian, Mbak. Tetap nggak mau bayar, akhirnya dengan terpaksa. Dan saya melakukan itu, saya refleks. Soalnya dia berontak, Mbak. Saya pukul. Sampai meninggal. Akhirnya kemudian Mas gimana?
mengetahui si VA ini meninggal di dalam mobil? Saya bingung untuk membuangnya Pak. Lalu dengan sepakat mencari seperti hutan. Lalu kita bicara berdua sepakat buang ke daerah Pajak. Alasannya dibuang di situ karena? Tempatnya sepi. Berarti si korban ini sama sekali tidak pernah membayar atau seperti apa? Atau pernah menjanjikan atau gimana? Pernah menjanjikan Pak. Katanya habis lebaran kan mendapatkan uang THR terus BPJS ataupun itu ya lumayan nominalnya untuk itu mengembalikan uang saya, tapi udah 1 bulanan nggak dikembalikan Pak. Udah 1 bulan nggak dikembalikan. Sedangkan saya butuh uang itu. Hutang yang berujung nyawa melayang. Kini yang tersisa di benak pelaku adalah penyesalan. Hutang bisa kembali, namun nyawa tidak bisa kembali. Kasus ini mengajarkan kepada kita semua dalam hidup bermasyarakat, kita harus selalu waspada kepada siapapun. Dan tentu tidak main hakim sendiri. Sita Melia, Bisri Alfandi, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.